Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial belajar Laravel. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat login dan register di Laravel dengan menggunakan PHP Artisan. Untuk video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menampilkan data dari database menggunakan Eloquent di bahasa pemrograman Laravel. Oke, kurang lebihnya step untuk membuat sebuah tampilan di Laravel itu yang pertama adalah membuat tabel terlebih dahulu ya, membuat tabel di PHP adminnya. Tabel yang nantinya itu akan ditampilkan di view Laravel, kemudian selanjutnya membuat modal ini untuk menampung tabel yang telah dibuat, kemudian membuat rule, membuat root URL itu untuk nantinya link itu akan mengarahkan ke halaman tampilan Laravel. Nah, nanti setelah kita mempelajari tentang cara menampilkan, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara menambah data di Laravel ya. Kemudian membuat controller ya untuk melakukan aksinya, aksi select dan aksi create-nya, kemudian menyesuaikan controller. Nah, ini untuk menampilkan dan menambah ya di sini. Kemudian selanjutnya membuat link menu, kemudian yang terakhir adalah membuat view-nya, membuat nanti halaman tampilannya dari atau biasa disebut di Laravel itu LED. Oke, langsung saja ya. Langkah pertama adalah membuat tabel. Untuk membuat tabel, teman-teman bisa menggunakan PHP Artisan Migrate ya, yang sudah fitur yang sudah dipunyai oleh Laravel. Tapi untuk tutorial kali ini, saya akan menggunakan langsung di dalam PHP adminnya. Nah, setelah masuk ke database-nya, ini pastikan database-nya itu sudah sesuai dengan settingan di .env project kita. Nah, untuk melihatnya, teman-teman bisa masuk ke bagian .env ya, .env ini. Mengarahnya itu ke database mana sih? Nah, ini pastikan sudah sesuai. Ini di database Laravel Project, maka kita akan membuatnya itu di database Laravel Project, membuat tabelnya di sini. Misalnya kita akan membuat sebuah tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa, kemudian jumlah kolomnya, katakanlah misalkan di sini kita isi 6 file ya, kemudian klik kirim. Setelah itu bisa masukkan di sini name, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, kemudian program CD, dan pastikan ada create add sama update add, karena kalau misalkan dua ini tidak ditambahkan maka tidak bisa menggunakan aksi di Laravel seperti itu ya. Nah, untuk jenisnya ini, kalau misalkan name itu ya integer boleh, kemudian kita isi panjangnya otomatis aja ya. Kemudian yang nama ini kita varchar panjang 100 boleh, kemudian tanggal lahir kita ganti date, kemudian program studi kita ganti varchar 100 ya, saya kira cukup. Kemudian ini timestamp, ini wajib ya ketika teman-teman menggunakan Laravel itu harus ada create add dan update add dengan jenis itu adalah timestamp ya. Kemudian mana nih yang akan dibuat sebagai unitnya, kita menggunakan unit di name ya, klik primary, saya sebagai primary key-nya, dan auto increment ya, otomatis mengisi. Saya kira untuk teman-teman semua udah bisa ya, udah pandai untuk membuat sebuah tabel ini. Oke, jadi kita sudah membuat tabel. Langkah selanjutnya adalah membuat modal. Nah, untuk membuat modal, kita bisa menggunakan CMD. Nah, contoh misalnya di sini saya akan menggunakan CMD. Masuk ke directory kita ya, CMD directory. Oke. Maksudnya directory project kita. Oke, it's-nya ada docs. Project Laravel. Dan sistem.
oh, Laravel project, sorry, Laravel project. Laravel project. Oke, setelah kita masuk ke halaman atau root aplikasi kita atau project kita, langsung aja adalah ketikkan perintah php artisan make model. Terus kita akan membuat sebuah model apa? Katakanlah misalkan kita akan menampilkan data mahasiswa, kita buat nama modelnya adalah mahasiswa. Mahasiswa. Begini ya, kemudian klik enter. Maka otomatis model telah dibuat ya. Nah, kita sesuaikan dulu tuh model yang kita buat dengan database yang telah kita buat. Nah, kita masuk ke modelnya, teman-teman bisa masuk ke halaman aplikasi, kemudian pilih yang HTTP, kemudian cek yang di bagian file bawah ini ya. Ini ada user, ya, di sini ada mahasiswa.php, ini yang kita buat. Dan kemudian di sini kita sambungkan ke tabel yang telah kita buat. Nah, misalnya di sini tabelnya adalah mahasiswa, kita tulis mahasiswa. Kemudian data apa saja sih yang akan kita tampilkan? File apa saja sih yang akan kita tampilkan? Kenapa kita tampilkan semuanya saja ya? Maksudnya bukan tampilkan buat manipulasi datanya. Kalau bintang ini otomatis akan semuanya nanti terproses ya ketika kita tabel mahasiswa ya tadi, bukan mahasiswa. Nah, setelah kita setting model ini selesai, selanjutnya adalah membuat root URL. URL, teman-teman bisa masuk ke halaman aplikasinya, kemudian pilih yang folder roots, kemudian pilih yang web. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa copy langsung biar cepat ya. Tekan di bawah. Nah, di sini katakan misal kita membuat linknya itu aplikasi /mahasiswa. Kita tulis mahasiswa, kemudian kita akan ke kontrol mana? Kita akan buat mahasiswa controller. Oke, di sini kemudian kita akan menamakannya di text index, ini dihapus saja nggak apa-apa. Ini, nah setelah selesai membuat linknya, langkah selanjutnya adalah membuat controllernya. Oke, saya bisa juga membuat controller menggunakan CMD. Caranya sama, kita ke atas saja, kemudian make model ini dikasih make controller, akan membuat sebuah controller. Nah, di sini mahasiswa, dan kita tuliskan mahasiswa controller. Oke, dan tinggal klik enter. Ini adalah cara membuat controller. Setelah sudah masuk ke HTTP, kemudian pilih yang, nah ini udah masuk ke mahasiswa controller di sini. Ini mahasiswa controller. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyesuaikan controllernya untuk menampilkan dan menambah. Untuk tutorial kali ini saya cuma akan melakukan fungsi menampilkan. Oke, untuk menampilkan sini teman-teman masuk membuat function baru. Kita namain functionnya itu function index ya, tadi index ya. Public function index. Public function namanya index ya. Ini. Oke. Kemudian kita akan menampilkan apa? Menampilkan mahasiswa. Oh iya, kita deklarasikan kelas mahasiswanya dulu di sini. Caranya adalah use, kemudian app, kemudian slash, tulis nama kelasnya mahasiswa. Dan di sini kita buat variabel untuk menampilkan array-nya tanpa data. Kemudian kita akan menggunakan element. Caranya gampang sekali, tinggal tulis kelasnya, kemudian klik all. Kita akan menampilkan semuanya. Kemudian kita akan menampilkan ke view. Caranya return view. Kita namain view-nya apa? Katakanlah misalkan mahasiswa.plate nanti ya. Itu kemudian kita deklarasikan variabel yang tadi yang kita buat data. Sudah selesai. Oke, setelah kita setting di bagian controller, selanjutnya adalah membuat link menu. Link menu. Teman-teman masuk ke halaman views,
views di resource ini ya, resource, kemudian views, kemudian pilih layouts, kemudian masuk ke app. Oke, kita akan oke, kita login dulu ya. Login dulu. Oke, kita akan menampilkan menu tersebut itu di samping tulisan Laravel ini ya. Itu caranya, masuk ke sini. Kemudian cari yang full. Nah, ini sudah disiapkan. Oh ya, untuk Laravel ini sendiri itu sudah terintegrasi dengan Bootstrap ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi Bootstrap. Ini kemudian di sini create linknya, katakan misalnya namanya kita mahasiswa. Kemudian URL-nya, cara membuat URL-nya itu sangat gampang. Huruf awal 2, kemudian di sini tulis URL, kemudian mengarahkan kemana? Tadi yang kita buat di web atau root itu namanya mahasiswa ini ya. Dan kita lihat tampilannya. Oke, muncul di sini. Nah, ini biar bagaimana sih biar warnanya itu nggak biru kayak gini ya, teman-teman. Kalau misalkan mau yang seperti ini ya, tinggal copy aja dari yang sudah ada. Nah, ini kelas Navlink ini di copy aja, kemudian dipastikan ke dalam sini ya, kelas. Oke, biar tampilannya bagus. Nah, sudah nih, sudah bagus kan? Oke, setelah kita membuat URL atau link untuk menunya, langkah selanjutnya adalah membuat view-nya. Jadi kita tadi membuat view-nya itu yaitu mahasiswa, maka kita membuat mahasiswa.split.php ya. Masuk ke halaman ini. Nah, biar cepat ya, teman-teman bisa mengcopy dari halaman home ini. Kita klik file, save as, dan kita namain mahasiswa.split.php. Ini pastikan ada plate-nya ya. Ini juga salah satu syarat untuk membuat tampilan di Laravel itu harus ada plate.php di belakangnya. Kalau misalkan nggak ada plate, itu nggak bisa menampilkannya. Oke, kemudian ini diganti, dashboard-nya diganti mahasiswa. Kemudian ini dihapus saja, ini. Kemudian kita akan menampilkan di tabel yang responsif. Nah, tabel responsif. Oke, tutup. Nah, oke, kita buat tabelnya. Tabelnya cantik. Kita kasih tabel strip ya, kemudian hover tabel border ya, biar ada semuanya. Oke, kemudian kita buat head-nya atau di bagian atasnya tr, nama apa aja yang mau ditampilkan. Yang ditampilkan itu ya, ini mungkin teman-teman udah bisa ya membuat tabel seperti ini. Kalau misalkan kita buat kelasnya itu text center. Kita akan menampilkan nomor, ini copy aja biar cepat. Nomor, kemudian name, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, kemudian program studi, dan yang terakhir ini aksi. Ya, kolom aksi untuk mengedit dan menghapus. Oke, setelah sudah selesai, langkah selanjutnya adalah membuat bodinya, type body. Kemudian di sini kita tampilkan ya, kita tampilkan array tadi di sini di mahasiswa control, arraynya namanya data, maka kita dibuat di sini for each yang menggunakan posisi for each dan data as nomor value ya, nanti kita akan menampilkannya dengan value. Oke, jangan lupa kita buat and for each-nya ya, barangkali lupa. Ini di dalam ini itu kita buat tr-nya, nanti akan kita load tr, kemudian td dan center ya. Nah, ini untuk yang pertama nomor dulu,
satu, di copy aja biar cepet ya. Copy di sini, value name, nomor ini yang diambil dari sini ya. Kemudian nama, value nama, kemudian kita copy dari sini aja biar cepet ya, udah ada value-nya. Kemudian value tanggal lahir, program studi, dan aksi. Aksinya itu kita buat pattern aja ya, pattern biasa dulu aja ya sebelum kita buat aksinya. Plus ppn and primary, mengubah nanti kita siapkan, kemudian satu lagi untuk mengedit, edit ya. Oke. Jadi setelah selesai semuanya, balik ke halaman ini kita klik menu mahasiswa dan wah, bisa ada tabel mahasiswa nggak ada. Oh, tabel mahasiswa, ternyata salah, kita edit dulu ya. Kita edit warna S ya, mahasiswa. Kita screen, kita restart kembali dan tada, oke, selesai. Kita coba tambahkan ya, cara manual terlebih dahulu. Kita ubah ya tadi ya. Oke, udah benar. Kita tambahkan cara manual. Name-nya itu satu, nama imam ya, misal imam, tanggal lahir sembarang dulu, kemudian prodi teknologi informasi, ini biarkan saja, kan muncul ya, si editnya terubah, dan primary kita danger, kita ubah danger. Ubah kok edit, hapus, sorry, ubah sama hapus. Oke, mungkin itu teman-teman terkait dengan bagaimana cara menampilkan sebuah data tabel menggunakan tabel di Laravel. Setelah ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara menambahkan, kemudian mengubah dan menghapus data di tabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.